Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir hari ini, di siang hari ini sudah ada kurang lebih 30 partisipan, termasuk saya dan Bu Ina. Terima kasih Bu Ina sudah hadir di siang hari ini. Jadi kalau untuk waktu daerah Kalimantan Timur ya, ini sudah jam 2 siang. Nanti kita selesai kurang lebih minimal 14.40 ya, waktu Indonesia Barat seperti itu. Oke. Izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Ayu Kusuma Dewi Hudisa Putri. Saya S1-nya di UGM, kemudian S2-nya saya di WI. Pengalaman dulu sebelum kemudian fokus di dunia klinis, sebelumnya sempat selepas S1 banyak membersamai siswa-siswa dalam membantu memilihkan jurusan seperti itu, dan ternyata tetap berlanjut ketika saat ini sudah mengambil S2. Seringkali saya dan suami, kebetulan suami juga adalah psikolog, kami bersama-sama sering terlibat dalam proses pengetesan penjurusan seperti itu. Tidak hanya penjurusan, terkadang juga dalam level pegawai. Jadi senang sekali pada siang hari ini bisa berbagi, semoga nanti bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi cerita, bisa berbagi ilmu kepada teman-teman semua. Nah, sebelum kita mulai kuliah, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, cukup. Oke, untuk link absensi silahkan nanti dari teman-teman koordinator ya yang akan memberikannya. Oke, baik, bisa kita mulai ya. Yang kemudian saya ucapkan terima kasih juga adalah kepada Bu Siti Ina Safira selaku dosen pengampu dan juga Kaprodi ya, Kaprodi di psikologi. Nah, teman-teman saat ini semester 2 di Prodi Psikologi UNESA, semoga nantinya bisa banyak belajar dari sosok Bu Ina seperti itu. Karena beliau merupakan salah satu dosen yang produktif, banyak pengalamannya. Salah satunya kalau teman-teman nanti ingin bisa banyak belajar terkait alat ukur, nah Bu Ina salah satu dosen yang banyak pengalaman terkait psikologi pendidikan maupun khususnya adalah alat ukur. Jadi di tiap kelasnya Bu Ina silahkan teman-teman bisa manfaatkan dan serap ilmunya dengan sebanyak-banyaknya seperti itu. Oke. Di pertemuan ini kita akan banyak belajar, kita akan berdiskusi terkait dengan proses belajar dan kognisi dalam area konten seperti itu. Oke. Nanti juga kita akan ada diskusi terkait tugas yang kemarin mungkin sudah diberikan Bu Ina, yakni psikoedukasi. Seperti itu. Nanti ingatkan saya kalau misalnya saya terlupa untuk membahasnya. Oke, sebelumnya mungkin izin bertanya terlebih dahulu, teman-teman sempat sudah pernah ada materi terkait mungkin pengantar psikologi kognitif? Ada kemarin materi kuliahnya sudah apa saja nih yang kemudian sudah diberikan? Ada materi apa aja yang teman-teman kemudian sudah peroleh? Febri mungkin bisa menyampaikan selama 2 semester ini sudah sempat belajar apa saja nih? Rinda mungkin bisa ini bisa unmute, kira-kira dalam 2 semester ini sudah apa saja yang
dibahas psikologi? Konteks sosial dan perkembangan sosio-emosional. Itu Terus, semester 2 ya? iya, Oke. Kemudian apa lagi? pengantar kognitif juga udah waktu semester 1. Oke, pengantar kognitif sudah sempat diberikan ya. Oke. Terima kasih Rinda atas partisipasinya. Oke, jadi di siang hari ini kita akan membahas minimal 4 hal ya, pengetahuan ahli dan pengetahuan isi pedagogis, itu yang pertama. Kemudian perkembangan model membaca, yang selanjutnya adalah proses mengajarkan keterampilan menulis, serta perkembangan belajar matematika. Oke, saya cek dulu. Najila, ini share screen-nya cukup terlihat ya? Sudah terlihat, Ibu. Oke, kita lanjut. Jadi mungkin teman-teman bisa lihat dua gambar di sebelah ya. Itu kira-kira siapa aja? Ada yang bisa nebak dua gambar di layar itu siapa? Itu teman-teman sebenarnya bisa gedein ya kalau misalnya tidak terlalu terlihat. Ada yang bisa nebak dua gambar ini adalah siapa? Oke, ada yang bisa nebak? Oke, kita lanjut ya. Nanti akan tertebak ini gambar siapa. Jadi pengetahuan ahli dan pengetahuan isi pedagogis adalah di mana untuk bisa menjadi pengajar yang baik. Oke, Maulana akan lebih baik kalau misalnya bisa menyuarakan itu bisa. Terima kasih Maulana. Jadi untuk bisa menjadi pengajar yang baik, betul Tiara, untuk bisa menjadi pengajar yang baik, maka perlu memiliki pengetahuan yang disampaikan dan cara menyampaikan. Jadi tolong teman-teman capture ya, di highlight dua hal. Memiliki pengetahuan yang akan disampaikan dan cara menyampaikannya apa. Jadi terkait memiliki pengetahuan, harapannya adalah expert knowledge tentang suatu materi, itu expert knowledge dalam arti gini. Makanya tadi salah satu gambar yang saya sertakan adalah Albert Einstein. Albert Einstein adalah salah satu tokoh ilmuwan yang meskipun beliau sudah berpulang seperti itu, tapi bisa dikatakan adalah sosok yang masih berpengaruh seperti itu hingga saat ini terkait pemikiran-pemikirannya. Dan yang kedua tadi betul apa yang tadi teman-teman sampaikan di chat ya. Gambar yang kedua adalah Reza Rahadian. Apa yang teman-teman kenal dari sosok Reza Rahadian? Oh ganteng Bu gitu. Pemain Apakah film, Bu. apa Tiara? Pemain film. Oke, pemain film. Ada lagi selain ini Tiara? Thank you Tiara. Oke, tadi Tiara menyampaikan pemain film. Beberapa waktu lalu gitu, sampai kalau saya kemudian sempat menemukan berita baru-baru ini, sekitar semingguan ini, nggak sengaja baca itu di mana ada beberapa komplain ya, ada beberapa komplain diterima oleh Reza Rahadian. Kenapa? Kok Reza lagi? Kok Reza lagi? Seperti itu. Jadi saking beliau bisa dikatakan salah satu pemain film gitu ya, pemain film yang cukup laris seperti itu. Dan karya-karyanya cukup banyak. Nah, di sini beliau ini tadi ini ya, gambar yang saya ambil ini adalah beliau ini menjadi juga adalah salah satu praktisi mengajar.
selain rekannya yaitu Prilly ya. Prilly kalau nggak salah masuk sejak, saya lupa sejak batch pertama atau mulai dari batch kedua. Kalau nggak salah mulai dari batch pertama, jadi beliau juga ikut ngajar, bahkan ngajarnya secara offline datang ke UGM seperti itu di Fakultas Sospol kalau tidak salah. Jadi teman-teman bisa dapat pengalaman langsung terkait belajar dari sosok praktisi. Nah, ini salah satu yang saya ambil adalah Reza Rahadian. Artinya, kalau kita ingin mengetahui dunia keartisan, tentu saja bukan belajar bagaimana cara menjadi artis hanya sekedar pengetahuan saja, tetapi ketika itu disampaikan langsung oleh orangnya, ya tadi ya Reza, itu akan berbeda halnya. Yakni ia memiliki pengetahuan yang mendalam terkait apa yang akan disampaikan. Dan yang kedua adalah tadi ya contohnya misalnya, kalau kita misalnya mau ngajar matematika, maka kita harus paham betul nih konsep matematika itu seperti apa dan bisa menyampaikannya dengan baik seperti itu. Itu yang pertama, memiliki pengetahuan terkait apa yang hendak disampaikan. Dan yang kedua adalah pedagogical content knowledge, yaitu teknik atau metode dalam mengajarkan materi. Nah, di sini erat kaitannya dengan misalnya nanti teman-teman kalau sudah belajar psikologi perkembangan, menyampaikan suatu materi antara misalnya anak usia dini, kemudian sudah remaja dan orang dewasa, itu adalah hal yang berbeda. Materinya bisa jadi sama, tapi pendekatannya dan metodenya bisa jadi berbeda seperti itu. Nah, itu hal yang kemudian perlu untuk teman-teman cermati. Termasuk juga di sini ya, kita belajar ini di jam 13 waktu Surabaya atau di sini waktu jam 14 gitu. Ini suatu effort tersendiri gitu. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang bahkan sudah ada yang on cam, kemudian ada yang tetap berupaya berpartisipasi aktif lewat chat seperti itu. Saya yakin secara psikologi itu siang itu jam yang tidak mudah, apalagi lewat Zoom seperti itu. Tapi di balik itu semua saya berharap teman-teman bisa terlibat cukup aktif seperti itu. Oke. Kita lanjutkan ya. Oke. Pengetahuan ahli dan pengetahuan isi pedagogis. Ini masih terkait yang tadi. Jadi pengetahuan ahli itu adalah pengetahuan unggul dalam suatu isi atau materi dari suatu pelajaran atau disiplin ilmu tertentu. Pokoknya kalau bisa sampai ngeletek gitu ya. Jadi paham banget apa yang kemudian hendak ingin disampaikan. Kalau ditambah dengan pengetahuan isi pedagogis, yaitu tentang cara mengajarkan disiplin ilmu tertentu dengan efektif, maka itu akan menghasilkan seorang yang expert. Kalau jadi guru, maka ia jadi guru yang ahli. Kenapa bisa jadi guru yang ahli? Karena ia mengerti struktur disiplin ilmu dan juga dia memiliki keterampilan mengatur strategi belajar yang efektif. Saya ambil contoh begini. Bunuh nyamuk, kira-kira bisa nggak pakai bom? Kurang lebih begitu. Kira-kira bisa nggak bunuh nyamuk pakai bom? Bisa-bisa saja. Jawabannya kan kurang lebih begitu. Tetapi apakah itu efektif? Iya efektif, tapi tidak hanya nyamuk yang mati, tapi juga beragam makhluk hidup, lingkungan yang juga rusak dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Jadi bagaimana memilih satu hal yang efektif, efisien itu perlu jam terbang seperti itu. Nanti semoga teman-teman di setiap mata kuliah yang teman-teman berproses saat ini itu bisa menyerap berbagai ilmu sehingga membangun dinamika berpikir dalam teman-teman semua. Nah, next kita mulai lanjut ke materi perkembangan membaca seperti itu. Oke, sebelumnya mungkin saya ingin bertanya nih, kalau di Surabaya sendiri, sukunya kira-kira apa aja nih?
apakah hanya Jawa atau seperti apa? Mungkin teman-teman bisa bersuara terlebih dahulu. Oke, kira-kira di Surabaya ya di UNESA suku kemudian kebudayaan apa aja nih? Saya ingin tahu terlebih dahulu. Ada Madura, Bu. Cina juga Oke. banyak. Sunda juga ada. Oke. Ini siapa nih yang bersuara nih? Saya tadi kurang nyimak. Saya, Bu. Sayanya siapa? Bentar. Tiara. Maaf, Oh, Ibu. Tiara. Oke, Tiara. Oke. Kalau ini apa namanya? Mandarin ada? Ada, Bu. Banyak. Banyak. Ada nggak di kelas ini? Eh, mm, nggak ada kayaknya, Bu. Oke. Itu ada tujuannya kenapa saya bertanya. Tadi Jawa, Madura, Sunda. Ada juga yang apa namanya? Cina lah ya, tapi tidak ada di kelas ini. Betul begitu ya Tiara ya? Insya Allah, Ibu. Insya Allah. Oke. Kenapa tadi saya bertanya, sekarang saya mau nanya nih. Ada nggak yang bisa membaca tulisan ini? Ada yang bisa baca? Kira-kira apa ini tulisannya? Kali-kali Tiara bisa menebaknya. Tidak bisa, Bu. Oke. Perlu manggil ini nih. Perlu manggil orang Mandarin dulu nih, biar bisa membaca ini. Oke. Belum tahu ya, kira-kira ini tulisannya apa ya? Oke. Pernah dengar kata ni hao ma? Pernah, Bu. Oke. Ini tulisannya. Ya. Ini adalah tulisannya. Jadi eh, nanti kita kaitkan kenapa saya kasih gambar ini. Jadi terkait dengan perkembangan membaca, ada 5 tahapan ya. Ada 5 tahapan dalam perkembangan membaca, dan di sini adalah konteks bahasa apapun. Konteks bahasa apapun. Jadi bukan sekedar bahasa Indonesia, tapi bahasa yang ya di dunia kan ada beragam bahasa. Nah, tahap yang pertama itu bukan tahap 1, tapi merupakan tahap 0. Bagaimana perkembangannya adalah menguasai hal-hal yang mendasar dalam komunikasi. Contohnya apa? Menyapa, hai, gitu. Itu masuk dalam tahap 0. Mengeja, kemudian mulai membaca tapi masih cukup kesulitan ya, ataupun termasuk kemudian mulai mengenal huruf. Ataupun misalnya contoh begini, tadi ya teman-teman, karena tidak familiar dengan bahasa Mandarin gitu, bingung membaca aksara Mandarin. Oh iya, saya ini oh ya di Jawa sendiri kan kalau tidak salah ada aksara Jawa ya. Tiara kemarin ketika kuliah, ketika sekolah dulu, masih ada pelajaran bahasa Jawa Masih, Bu, sampai SMP. sampai SMP. Ada aksaranya, Ada, Ibu. bisa bacanya, bisa nulisnya. Sekarang sudah agak lupa, Bu. Sudah. Jadi kalau misalnya ngelewat jalan gitu yang atau ke Jogja ya, kadang misalnya ada tulisan gitu, itu kira-kira masih bisa baca atau enggak tuh? Nggak bisa, Bu. Oke. Artinya kemampuan membaca bahkan di kemudian hari itu bisa hilang ya. Itu membaca yang dulu pernah kita pelajari bahkan. Seperti itu. Tadi ya mengenal huruf. Saya dulu saya lahirnya di Lampung. Jadi kami pun SD itu mengenal aksara bahasa Lampung. Karena cukup sering dipelajari, kayaknya sih masih ingat. Jadi kami tuh kaga ngapa bama seperti itu kayaknya sih masih ingat. Cuman kalau untuk membaca satu-satu itu kayaknya perlu berdiri lama gitu ya untuk kemudian membaca satu-satu. Tadi Tiara katanya udah lupa ya. Oke.
itu tadi terkait tahap 0, menguasai hal-hal yang sangat mendasar dalam komunikasi, mengenal huruf. Mengenal huruf artinya gini, bahasa Jawa, bahasa Lampung, bahkan bahasa-bahasa yang lain itu berbeda-beda. Tadi aksaranya, cara membacanya, itu tahap 0. Tahap yang kedua, yaitu tahap 1, adalah belajar mengucapkan kata-kata. Bagaimana misalnya dalam bahasa Inggris, A dibacanya menjadi E, dan lain sebagainya. Jadi apa namanya, pelafalan-pelafalan itu ya. Jadi kita seperti mencoba masuk ke dalam bahasa itu sendiri. Nah, ini terkait perkembangan membaca. Tahap yang kedua itu adalah mulai semakin lancar dalam membaca, tapi masih sulit dalam pengucapan. Jadi kayak sedikit paham, tapi belum terlalu lancar juga dalam mengucapkan seperti itu. Pun juga sama nih dalam tahap yang ketiga, mulai memahami isi bacaan. Contoh, dikasih soal bahasa Inggris, Kalau bahasa Jawanya mungkin gini, gremeng-gremeng kayaknya gitu. Atau misalnya ini, teman-teman nonton video apa namanya bahasa Inggris seperti itu tanpa subtitle gitu. Kayaknya paham atau dikasih subtitle gitu. Kasih subtitle kayak paham tapi nggak yakin. Bener nggak ya yang ditangkap dari satu video itu sendiri seperti itu. Nah, tentu saja yang lebih advance adalah tahap keempat, yakni mulai memahami materi itu secara tertulis dari berbagai perspektif. Jadi kalau tadi contohnya adalah mulai paham subtitle, oh maksud cerita bahasa Inggris tadi ya, subtitle ini begini, oh maksudnya begini. Jadi dia mulai bisa mengembangkan seperti itu. Next. Nah, masih terkait adalah pengajaran membaca, maka ada beberapa upaya meningkatkan kemampuan membaca. Yang pertama diantaranya adalah mengkombinasikan pembelajaran secara fonologis dan latihan membaca huruf gitu. Mengeluarkan hurufnya seperti apa gitu, ataupun misalnya gini, kalau kita belajar bahasa Arab seperti itu, bahkan dalam ngaji sekalipun ya, dalam ngaji ada dikenal namanya istilah makhorijul huruf, tempat keluar huruf. Da itu tempatnya di mana, ataupun ada huruf yang kemudian keluar dari tenggorokan, ngomongnya seperti apa. Itu adalah sebuah proses yang tidak instan gitu, perlu diulang-ulang seperti itu. Kemudian yang kedua adalah upaya meningkatkan kemampuan membaca secara lisan. Jadi kalau misalnya di anak-anak dibacakan, setelah dibacakan diminta untuk mengulangi apa yang tadi sudah disampaikan. Ketika diulangi, anak-anak paham nggak? Belum. Jadi proses berpikirnya itu hanya pada tahap bisa mengulangi, tapi belum paham apa yang dimaksudkan. Baru setelah dia mulai kemudian bisa mengulangi apa yang tadi sudah disampaikan, diberikan umpan balik. Kira-kira tadi ceritanya tentang apa ya? Seperti itu. Itu kalau di anak-anak. Yang ketiga adalah mengaplikasikan strategi pemahaman membaca. Jadi kita mulai berbicara tentang bagaimana teknik-teknik seperti itu. Oh, misalnya nih, kadang cerita itu intinya ada di awal, kemudian ada cerita itu intinya kesimpulannya ada di akhir. Nah, ini kan berbeda-beda. Ada yang namanya pemahaman induktif, deduktif seperti itu. Nah, itu ilmu yang kemudian perlu untuk pelan-pelan ditransfer, disampaikan agar
seseorang itu bisa memahami apa yang dibaca. Nah, ini lanjut pendekatan kognitif dalam membaca. Oke, sebentar sebelum kita jauh-jauh, mumpung saya ingat, mungkin teman-teman bisa menyampaikan kemarin tugas dari Bu Ina sejauh mana nih progresnya psikoedukasi. Mungkin Tiara bisa perwakilan kemarin ada tugas psikoedukasi ya yang diberikan, betul? Betul, Ibu. Oke, mungkin bisa disampaikan sejauh mana nih apa namanya progres dari diberikannya kapan itu tugasnya? Sekitar bulan Maret sebelum libur Lebaran, Ibu. Oke, kurang lebih adalah ya sudah 2 pekan berjalan ya. Oke, boleh diceritakan nih psikoedukasi apa nih yang hendak mungkin Tiara buat? Kalau bentuk tugasnya itu merupakan tugas kelompok, Ibu, dan itu tugasnya seperti memberikan edukasi psikologi kepada masyarakat. Kalau saya dengan kelompok sejauh ini masih ingin merundingkan kembali untuk materi-materi yang akan kami sampaikan nanti. Oke, jadi belum pada tahap eksekusi ya? Betul ya? Belum, Ibu. Oke. Boleh kelompok lain selain Tiara bisa menyampaikan progres dari ini? Mungkin kelompok Maulana bisa disampaikan? Oke, kelompok Maulana hadir? Ada Maulana? Oke, untuk kelompok Rinda, mungkin Rinda bisa menyampaikan progres dari psikoedukasinya sudah di tahap mana nih? Kalau dari kelompok saya sendiri, kami juga baru diskusi, lalu belum di itu juga seperti kelompoknya Tiara, Ibu. Oke, belum, masih ini ya, masih kesulitan ya dalam apa namanya dalam pemilihan. Kalau arahan dari Bu Ina seperti apa itu terkait tugas-tugasnya? Jadi apakah misalnya subjeknya ditentukan ataukah silahkan bisa siapa saja atau seperti apa? Ada 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 arahan dari Bu Ina? Oke, kelompok lain, satu kelompok lagi. Kelompoknya Ngesti gimana? Sudah sampai mana? Tadi ada 2 kelompok masih Sama, tahap Ibu. diskusi. Masih Oke, bingung karena kan temanya bebas, jadi masih bingung mau pilih yang mana gitu, Bu. oke. Saking temanya bebas ya, saking temanya bebas, subjeknya tambah luas, semakin bingung. Oke, kalau ini buat semua kelompok ya, buat semua kelompok, saya pikir masing-masing kelompok pasti punya keunikan masing-masing. Bagaimana dilatar belakangi oleh ya masing-masing pribadi. Nah, silahkan mungkin teman-teman bisa rembukan lagi apa nih
kalian mengidentifikasi kelompok kalian masing-masing. Contoh, ada yang misalnya orang tuanya guru kah gitu. Kemudian sehingga tertarik misalnya, oh pengen memberikan psikoedukasi kepada siswa SMP ataupun kemudian siswa SMA. Karena kayak misalnya nih kita berbicara soal kesehatan mental. Wah, itu kan tema yang apa ya? Tema yang bakal happening banget deh. Apapun tema kesehatan mental itu salah satu tema yang menurut saya cukup asik untuk dibahas, ataupun misalnya tadi ya bullying kah dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya di sini saya rasa Bu Ina hanya ingin bagaimana teman-teman berproses memberikan, mentransfer apa yang sudah teman-teman ketahui terkait materi psikologi dan latihan untuk menyampaikannya. Ini jadi satu pengalaman tersendiri seperti itu. Itu sih makanya Bu Ina sebenarnya membantu kalian, memberi kemudahan ya, gitu, memberi kemudahan, tidak membatasi satu apa namanya satu tema tertentu, kemudian satu subjek tertentu. Yang apapun yang kalian kemudian bisa untuk lakukan seperti itu. Karena begini, mungkin karena tadi ya pasca Lebaran kemarin juga lagi apa namanya lagi puasa seperti itu, belum panas lagi nih. Jadi sekarang setelah kita masuk semester lebih lanjut, tapi kalian juga kan sebentar lagi sudah mau UTS ya, atau sudah UTS? Sudah ya, oke sudah UTS gitu. Semester 2 ini kan semester genap ya, semester genap ini waktunya sempit gitu. Jadi harus pintar-pintar mengalokasikan waktu karena ya saya yakin tugas kalian cukup banyak seperti itu. Oke, itu terkait kemudian psikoedukasi. Oke, saya lanjut ya terkait pendekatan kognitif dalam membaca. Jadi di sini ada dua hal yang kemudian saya saya highlight. Yang pertama adalah decoding dan pemahaman kata. Yang kedua adalah penyusunan makna. Di mana di terkait decoding ya dan pemahaman kata ini bagaimana kalian bisa bisa mengingat apa yang kemudian sudah tersimpan dalam memori kalian, apa yang tadi sudah informasi yang kalian peroleh dari hal membaca. Sedangkan penyusunan makna adalah begini contohnya. Bagi teman-teman yang mungkin kemarin pernah mengalami COVID gitu, saya mau tanya, di sini ada nggak di kelas ini ya, di kelas ini ada nggak yang tidak kena COVID? Jadi ada nggak yang tidak pernah COVID? Ada Ibu. Oke. Ada, Ibu. Ada ya yang nggak pernah COVID. Oke, boleh dong ini yang nggak kena COVID, boleh say something. Siapa nih yang nggak kena COVID nih? Saya, Ibu. Oke, Saya juga. Ngesti ya, Ngesti kan nggak kena COVID nih. Kalau saya tanya, Ngesti, COVID itu gimana rasanya? Bisa nggak untuk kemudian menjelaskan COVID itu seperti apa? Nggak bisa, Bu, karena saya nggak mengalami. Cuman mungkin tahu gejalanya dari apa ya? Dari media-media aja. Oke, Ngesti kan tidak punya pengalaman terkait COVID. Hal yang tadi paling mungkin Ngesti sampaikan adalah katanya gejalanya sih begini, betul begitu ya? Gitu. Dan itu pun tahu dari katanya orang, yang kedua adalah dari literatur yang kemudian dapat ditemukan. Nah, sekarang saya tanya, Tiara pernah kena COVID? Tidak pernah, Bu. Oke, tidak pernah ya. Oke, sekarang saya mau tanya, siapa di sini yang udah pernah kena COVID? Siapa yang pernah kena COVID? Ada yang mau berbagi pengalaman kena COVID? Saya pernah ini. Siapa tuh? Oke, Dea boleh dong cerita seperti apa pengalaman kena COVID dan COVID yang mana? Karena COVID kan ada beberapa
versi nih? Yang bulan apa tuh? Waktu itu saya yang masih sekitar awal-awal itu. Masih awal. Gejala yang dirasakan apa nih, Dea? Sebenarnya kan waktu dulu itu karena saya sekolah dulu asrama ya Bu. Jadi awalnya itu nggak ngerasain apa-apa gitu. Terus setelah itu ada teman saya yang panas dingin malamnya. Besoknya saya habis itu setelah panas itu kayak batuk terus sama tenggorokan di nggak enak gitu. Oke. Setelah itu dicek ternyata hasilnya positif. Kalau dia rasakan gejalamu ringan, sedang atau berat? Kalau menurut saya itu masih masuk gejala ringan, Bu, karena saya nggak merasakan yang sampai sakit banget gitu, Bu. Cuman karena panas dingin yang apa ya, yang naik turun sama tenggorokan nggak enak aja gitu. Oke. Thank you Dea atas ceritanya. Jadi begini, seseorang yang pernah punya pengalaman COVID pasti lebih mampu untuk menyampaikan informasi terkait COVID dengan lebih mendalam. Karena apa? Dia sudah pernah punya pengalaman dan orang yang mendengarnya pun gitu bisa jauh lebih percaya. Tadi ya, pengalaman itu lebih meyakinkan. Katanya sih panas gitu. Apakah selalu panas? Tidak. Tidak. Tidak semua orang mengalami gejala yang sama. Jadi gejala masing-masing orang itu berbeda. Kayak misalnya saya di rumah itu kena berempat. Saya, suami, dan anak-anak itu punya gejala yang berbeda seperti itu. Jadi apa namanya, ada yang di rumah, ada yang cenderung berat, ada yang ringan, ada juga yang sedang seperti itu. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi satu hal itu jadi lebih bermakna ketika kita punya pengalaman di dalamnya. Oke. Nah, next adalah pendekatan konstruktivitas sosial. Bagaimana konteks sosial itu berperan penting dalam membaca. Jadi tidak sekedar materi kognisi, jadi tidak sekedar proses kognisi yang ada di dalam otak kita, ternyata konteks sosial itu punya pengaruh penting dalam proses membaca. Pembaca yang berpengetahuan luas itu dapat membantu pembaca yang kurang berpengetahuan dalam proses belajar membaca mereka. Contohnya begini. Kira-kira anak yang suka membaca itu disebabkan oleh apa saja? Kira-kira seperti apa? Kalau yang teman-teman tangkap. Bahasa mudahnya begini. Untuk ibu, kalau orang tuanya suka baca, mungkin nggak sih anaknya suka baca? Mungkin, Bu. Mungkin. Atau ternyata dia berada di sekitar teman-teman lain yang suka membaca. Kira-kira dia juga bakal tertarik nggak ya suka membaca? Oke, yes. Jadi sosial itu mempengaruhi juga seperti itu. Bagaimana dia lahir, dibesarkan, lingkungan di sekitarnya itu turut membantu seperti itu. Tetapi memang untuk anak-anak salah satu faktor terbesar memang jelas pengaruh lingkungan di mana anak itu berada, dan yang kedua adalah faktor orang tua. Contoh, saya gitu ya, kami di rumah itu tidak memberikan televisi gitu. Kenapa? Karena kalau kami nilai kurang banyak media-media pembelajaran gitu atau informasi-informasi yang apa ya bermanfaat dari televisi. Karena apa? Televisi cenderung lebih banyak hiburan. Hiburannya pun cenderung kalau kami nilai ya itu satu hal yang kurang mendidik seperti itu. Sehingga eh, kenapa ya mesti ada televisi, itu rasanya memang tidak perlu ada gitu. Nah, yang kami perbanyak di rumah adalah memang buku, mulai dari buku-buku kuliah saya dan suami, dan yang kedua adalah buku-buku anak seperti itu. Sampai-sampai akhirnya jadi anak itu terbiasa melihat, anak terbiasa melihat buku ini, khususnya untuk anak yang pertama ya,
Anak terbiasa ngeliat buku. Dan yang kedua akhirnya bahkan sampai misalnya nih kalau anak itu ngelihat brosur Indomaret gitu, ikut dibaca sama dia gitu. Apakah anak paham? Tidak. Tapi dia bolak-balik brosur itu adalah bagian dari proses mengenal huruf gitu kan. Dia menyimpan, memasukkan informasi meskipun dia tidak paham. Ada gambar, ada simbol gitu kan, ada berbagai kata di situ. Sampai kemudian di sekitar usia 6 tahun 1 bulan itu anak kami alhamdulillah bisa baca tanpa diajarin secara langsung gitu. Jadi agak-agak ajaib sih, maksudnya dalam artian sering sih dibacain gitu kan, tadi ya ada proses-prosesnya terlebih dahulu seperti itu. Kadang dibacain, kemudian nanti dia baca sendiri, ada huruf-huruf yang dipisah. Jadi gini, dia baca di usia 6 tahun 1 bulan itu tidak melewati proses mengeja, kurang lebih gitu. Tahu-tahu ternyata akhirnya dia baca. Seperti itu. Lanjut ya. Oke, sebelum saya lanjut, mungkin koordinator kelas bisa memberikan link absensi, jadi sambil teman-teman bisa isi terlebih dahulu. Oke. Silakan koordinatornya, saya lupa tadi siapa ya, koordinator untuk kelas N. Saya Ibu koordinatornya. Oh ya. Oke, Iya Ibu, Gus. mohon maaf, saya lagi di IGD. Apa? Iya Bu, Ada lagi opnam. jadi ibu ya, ibunya yang lagi opnam. Oke. Saya Gusri yang atau ya? Oh, Gus. saya iya, saya yang Gusri. opnam Ibu. Nih. Oke. Jadi bisa, Gusri kenapa tadi nggak bilang kalau lagi di UGD baru masuknya? iya Ibu, baru nanti Ibu bisa kirim ke saya aja, nanti saya kirim ke teman-teman. Oke. Nggak, kebetulan sih tadi saya belum menyiapkan ininya, belum menyiapkan linknya. Kalau ini aja, Gusri di backup sama satu lagi temenmu, gitu. Iya, Jadi iya. sambil nyiapin ini absensi. Oke, dirimu silahkan off, nggak apa-apa. Gusri sambil ini ya, hubungin satu lagi koordinatormu. Oke, lanjut ya. Oke, sebelumnya kita doakan semoga Gusri bisa segera sehat ya dari dari sakitnya seperti itu. Nah, ini penjelasan lebih dalamnya ya terkait pendekatan konstruktivitas sosial. Bagaimana sebuah konteks sosial itu mempengaruhi aktivitas belajar membaca. Nih, ini ada 4 hal ya, teman-teman bisa capture. Yang pertama adalah seberapa besar sih tekanan kultur pada kegiatan membaca. Jadi budaya membaca itu seberapa besar diberikan perhatian. Oh, kalau misalnya budayanya adalah cenderung memang suka nonton seperti itu, ya bisa dia lebih banyak difasilitasi nonton ketimbang baca, jelas anak tertarik nonton ketimbang baca. Tetapi ternyata di awal-awal anak diminimalisir dari kegiatan nonton dan lebih banyak difasilitasi dengan kegiatan membaca, maka itu punya pengaruh tersendiri. Tadi ya, besar tekanan kultur pada kegiatan membaca. Dan yang kedua masih terkait, yaitu sejauh mana orang tua memperkenalkan buku kepada anak sebelum masuk sekolah formal. Jadi kalau sudah sekolah formal, pengaruh teman itu ikut mempengaruhi. Kecintaan anak akan membaca itu ditumbuhkan ya justru di usia-usia 0 sampai 6 tahun seperti itu. Karena di usia selanjutnya, usia 7 tahun, anak sudah mulai masuk pada tahap sekolah formal seperti itu. Nah, dan yang ketiga adalah keahlian komunikasi guru. Bagaimana guru menyampaikan memberikan semacam pengetahuan, membangun juga cerita, narasi, pentingnya membaca. Itu juga ikut mempengaruhi. Seperti itu. Dan yang keempat adalah kesempatan siswa untuk berdiskusi. Apa nih yang sudah dibaca?
mendiskusikan apa yang sudah dibaca, seperti itu menjadi menarik. Jadi kenapa membaca, kenapa kesempatan siswa untuk diskusi itu termasuk dalam konteks sosial mempengaruhi membaca, karena berdiskusi adalah sarana untuk menyampaikan emosi. Ketika saya menyampaikan, misalnya ketika anak memberikan pertanyaan gitu kan terkait apa yang tidak diketahui, kemudian orang-orang terdekat baik itu guru maupun juga orang tua memberikan respon yang baik seperti itu akan membangun keingintahuan lebih jauh agar anak itu punya curiosity dalam hal membaca, seperti itu. Oke. Sehingga di sini adalah dibutuhkan namanya pengajaran resiprokal, saling timbal balik, yaitu aktivitas instruksional di mana siswa itu menjadi guru. Jadi contoh-contoh aplikasinya ya, contohnya adalah siswa itu difasilitasi untuk menjadi guru dalam sesi membaca kelompok kecil. Contoh, itu anak saya pernah sih di usia kelas 2 kalau nggak salah, usia kelas 2 itu diminta oleh gurunya membaca. Karena di usia kelas 1 sampai kelas 2 itu biasanya kadang-kadang anak ada yang baru mengenal membaca, ada yang sudah bisa membaca tapi masih tertatih-tatih seperti itu. Nah, ketika ada salah seorang siswa diminta untuk menjadi guru, membaca dalam kelompok kecil, ternyata ada nih strategi-strateginya. Contohnya diringkas terlebih dahulu. Jadi bentuknya bukan sebuah cerita yang panjang, tapi bentuknya sudah diringkas. Setelah diringkas, diajukan pertanyaan, apa tadi cerita yang sudah dibaca tadi? Setelah itu di cross check, diklarifikasi itu di cross check ya, apa yang kemudian anak-anak pahami sehingga lahirlah sebuah prediksi. Sebelum kita tutup, nanti mohon ingatkan saya terkait absensi ya. Nah, kemudian kesimpulan dalam pengajaran bahasa, maka tadi ada dua hal. Oke. Oke, lanjut ya. Maka kesimpulan, oke, saya cek dulu ini masih bentuknya share screen ya. Bisa kelihatan PPT-nya? Kelihatan, Bu. Oke, lanjut ya. Kesimpulan dalam pengajaran bahasa tadi yang pertama ada namanya pendekatan kognitif, di mana ada proses mengingat dan memahami kata, menyusun makna, dan pengembangan strategi untuk meningkatkan skill dalam hal membaca. Termasuk yang kedua adalah pendekatan konstruktivitas sosial, di mana ada pengajaran resiprokal, timbal balik, ada interaksi timbal balik antara sesama murid, sesama guru, memberi contoh lalu meminta untuk mempraktekkan. Sehingga dalam pembelajaran bahasa agar lebih cepat harus ada interaksi dua arah. Makanya kalau mau menguasai, contoh nih, kalau teman-teman mau menguasai bahasa asing, lebih baik kayak misalnya ada gurunya gitu. Adapun kayak misalnya sekarang ya misalnya ada aplikasi-aplikasi yang bisa membantu teman-teman dalam belajar bahasa. Misalnya kayak anak saya ini lagi pakai aplikasi namanya Duolingo untuk belajar. Aplikasi tersebut hanya membantu untuk anak punya tambahan kosakata gitu. Tapi bagaimana kemudian
ngomong itu lebih advance kalau misalnya ada guru. Atau pentingnya contoh dalam berbahasa, kemudian kita minta praktekkan, baru nanti berkembang ke dalam bentuk yang lain seperti pidato dan lain sebagainya. Nah, termasuk dalam hal membaca nih, teman-teman. Kalau teman-teman kemudian salah satu bagian untuk bagaimana meningkatkan apa ya ilmu yang teman-teman peroleh gitu. Kayak misalnya gini, ketikan dengerin aja, kira-kira seberapa persen nih yang teman-teman bisa masuk. Ketimbang teman-teman menuliskan kembali apa yang tadi sudah disampaikan lewat PPT. Jadi gini, seringkali di era saat ini aktivitas menulis itu menjadi berkurang. Betul nggak? Yang dilakukan apa? Aktivitas screenshot materi, scrap gitu kan. Bakal dibuka lagi nggak? Tergantung orangnya. Kadang dibuka lagi gitu kan, diulang lagi, tapi lebih sering tidak. Kita merasa tenang, oh ilmunya udah tersimpan kok di HP gitu, dalam bentuk screenshot. Nah itu riskan, kenapa? Karena tidak tersimpan di memori kita gitu. Jadi alangkah lebih baik gitu, alangkah lebih baik ketika teman-teman screenshot, kemudian teman-teman ulangi kembali, pahami kembali apapun jenis materi kuliahnya seperti itu membantu untuk lebih meningkatkan satu materi lebih tersimpan di memori kita, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, ini maka penjelasan saya tadi ya, ini relevan dengan selanjutnya yaitu pengajaran dalam hal menulis. Nah, jadi menulis itu tidak sekedar aktivitas yang rapih saja, tapi kalau nanti teman-teman lihat, kalau ini teman-teman kaitannya juga dengan apa namanya psikologi perkembangan nantinya, mungkin di semester lebih lanjut ya. Ada dikenal namanya motorik halus. Ada yang tahu pernah dengar motorik halus, motorik kasar? Apa bedanya? Oke, saya pengen dengar ini nih. Saya pengen dengar Faiha nih. Faiha mungkin bisa unmute. Apa motorik, pernah dengar nggak? Motorik kasar, motorik halus? Faiha Zahiyah bisa unmute? Pernah, Ibu. Oke, apa tuh kira-kira? Mungkin kalau motorik kasar itu lebih di kemampuan berjalan, berlari seperti gitu. Kalau motorik halus itu bagaimana cara si anak untuk menulis, memotong seperti gitu. Oke, jadi gerak cakupannya sih. Jadi cakupannya itu kalau motorik kasar itu geraknya itu lebih banyak tadi ya. Contohnya melompat, kemudian melempar. Jadi membutuhkan aktivitas yang lebih banyak. Sedangkan motorik halus adalah gerak di mana membutuhkan ini lebih sedikit koordinasi. Contoh tadi ya, menulis seperti itu. Coba teman-teman saat ini lagi pegang ini enggak? Lagi pegang alat tulis enggak? Enggak pegang. Nah, besok kalau kuliah tolong pegang pena ya. Jadi selain kalian screenshot, tolong kalian sambil menulis. Bukan apa-apa. Itu akan nguap. Percayalah, apa yang akan saya sampaikan akan nguap. Gitu, akan nguap sampai kalian akan menulis. Oke, tadi ya terkait pengajaran menulis. Kita mengenal namanya motorik halus. Nah, kalau teman-teman saat ini deh, kalau nggak ada alat tulis, ya bayangkan aja deh tangan kalian sedang menulis. Itu kira-kira yang bergerak apa? Gini nih, saya lagi pegang alat tulis ya. Begini ya. Nah, gini nih. Ini ya. Oke. Ini kira-kira otot mana aja nih yang kepake? Minimal ada 3 jari. Minimal ada 3 jari gitu yang digunakan.
belum lagi ini kan ini nih, apa namanya, ikut berfungsi juga ya sebagai alas seperti itu. Nah, untuk menulis itu stepnya tidak langsung diberikan anak itu pena, oh nulis begini. Itu dalam rentang usia 0 sampai kemudian dia 6 tahun, itu ada beberapa proses tersendiri. Contoh, bagaimana dia menggenggam gitu, memasukkan sesuatu ke lubang-lubang yang kecil, itu termasuk kemampuan motorik halus. Sebentar ya, di sini hujan. Oke, lanjut. Nah, ini teman-teman tahu kalau kita lagi menabung, memasukkan uang ke dalam suatu lubang tabungan. Oke, tahu celengan ya? Celengan. Kita masukkan uang di situ. Tahu nggak? Itu termasuk kemampuan motorik halus. Menjimpit. Sehingga kalau anak-anak kecil gitu. Makanya begini, kenapa gadget itu dilarang untuk anak usia dini? Teman-teman tahu, itu membantu agar anak itu berkurang kemampuan menulisnya. Coba bayangkan, ini gadget nih, ini gadget. Yang dilakukan anak apa? Scroll, gini aja nih, gini aja nih. Ya, Pak di depan ada juga Pak, di depan. Ya, scroll. Jadi sangat tidak bervariasi, gitu. Sangat tidak bervariasi apa yang kemudian dilakukan anak. Oke, saya izin cek dulu. Karena ini kan ada hujan, suara saya masih cukup terdengar nggak? Masih, Ibu, terdengar. Oke, oke. Ini saya harus lebih mendekat. Oke, itu satu. Sehingga saya paling berusaha, gitu. Saya berusaha agar anak-anak itu tidak berkurang kemampuan motorik halus maupun motorik kasarnya ketika sekarang anak-anak sudah mengenal namanya gadget, gitu. Jadi kita tidak bisa menafikan anak-anak pasti kenal gadget. Karena apa? Saya nge-zoom sekarang pakai apa? Pakai HP, gitu. Saya pakai 2 device lagi, pakai HP. Anak-anak pasti ngelihat seperti itu. Tapi yang kemudian bisa dilakukan adalah, oh selain dia kenal gadget, dia harus tetap berkembang juga kemampuan yang seharusnya. Makanya saya termasuk beberapa tahun dulu ya, jadi itu saya termasuk yang ikut ngetes, memberikan tes kesiapan anak sekolah. Di situ kita perhatikan, kira-kira nih anak ini megang pensilnya sudah benar atau belum. Kalau belum benar, nah, kita bisa memberikan saran tersendiri, yaitu dilatih atau diperhalus kemampuan motorik halusnya tadi. Misalnya nih, kalau teman-teman masih punya adik kecil ya, bisa nggak masukin uang ke dalam celengan gitu. Jadi aktivitas yang kecil-kecil kayak gitu. Kemudian apa namanya, tali temali gitu. Itu tuh menarik loh. Kalau kita berikan aktivitas itu sudah membantu anak teralihkan juga loh dari gadget seperti itu. Nah, lanjut ya. Makanya tadi, loh, kok bisa nih ada anak yang udah mulai usia 7 tahun tapi masih pegang pensilnya, pegang alat tulisnya masih ngaco. Nah, itu kita menjadi ada dugaan anak ini sehari-harinya seperti apa, sudah diajarkan atau belum. Kemudian kita perlu memahami perkembangan anak tadi ya, psikologi perkembangan. Bagaimana nih mencoretnya gitu. Anak-anak sudah mencoret-coret atau belum? Biasanya kan usia-usia anak 2 tahun tuh sukanya nyoret-nyoret, dinding dicoret-coret gitu. Kemudian dia sudah mulai meneruskan, tahu ada buku anak TK suka bentuknya titik-titik, ya enggak? Itu kan agar anak itu meneruskan titik-titik itu sendiri. Coba kalau dia pegangannya gadget aja,
Nggak ada kemampuan itu, kemampuan meneruskan, kemudian menjiplak, menebalkan, menyalin. Kalau menyalin itu tanpa berpikir ya, gitu. Ataupun kemudian menulis sendiri. Nah, tadi ya, kalau tadi ada tes kesiapan anak sekolah kan ada pertanyaannya begini. Bisa nulis namanya sendiri enggak? Biasanya kalau emang belum bisa nulis, dia cuma bilangnya enggak. Nah, makanya ada nggak perbedaan menulis dengan menyalin? Kira-kira ada nggak perbedaan menulis dengannya? Tadi sebenarnya udah sempat saya spill ya sebelumnya. Ada nggak perbedaan menulis dengan menyalin? Nah, yang ngangguk-ngangguk silahkan menjawab. Ngesti ya. Kalau Apa menurut Ngesti? saya ada Ibu, karena Ibu tadi kan juga sempat menyinggung bahwa kalau menyalin itu nggak mikir, cuma Oke, copying aja. Kalau ya, menulis menipu ya. mungkin ada apa ya, mikirnya gitu. Oke, di Itu aja balik, sih. Bu. oke, contoh ya, di balik kegiatan sederhana. Kalau kita sekarang nulis nama kita, itu nggak pakai mikir, ya, itu nggak pakai mikir. Tahu, kita sudah kenal identitas diri kita. Oh, nama saya Ayu, menulis itu AYU. Tapi di anak-anak yang masih berproses untuk menulis, itu dia belajar simbol. Tidak semua nulis Ayu itu akan menjadi Ayu. Bagi anak-anak yang masih awal, dia bisa menulis gini, Ayu itu bisa jadi AYU. Misal nama dia Ayu juga nih. Nah, dia bisa jadi bingung juga. Nulis Ayu itu Y-nya 1 atau 2 ya. Apalagi kalau namanya kompleks. Bayangkan kalau yang namanya kekinian gitu ya. Tambah panjang gitu. Keiren, keirennya itu antara pakai K, pakai Ki. Nah, itu kan udah banyak variasinya lagi seperti itu. Nah, itu menulis di usia dini itu sudah proses yang luar biasa, mengenal huruf, bagaimana dia mengenal. Oke, kemudian tadi betul kalau menyalin itu tidak membutuhkan banyak kemampuan berpikir. Tapi tadi makanya begini, untuk usia-usia SD, oke lah, anak-anak misalnya diminta untuk menyalin. Menyalin ada banyak tujuannya. Satu, misalnya, bagaimana anak-anak itu semakin terlatih nih. Kalau nggak terbiasa nyalin, kan dia nggak terlatih juga nih. Di rumah pegangnya gadget. Di sekolah, baru di sekolah misalnya, dia belajar pegang pensil. Kalau nggak banyak dikasih, apa ya istilahnya, pengulangan kegiatan, maka motorik itu kan mau nggak mau hanya di sekolah. Makanya itu perlu ada namanya kegiatan menyalin. Nah, kalau menulis itu sebenarnya lebih kompleks. Gitu, sebenarnya kompleks. Apalagi, jadi gini, jangan sampai anak SMA nih, minimal anak SMA ya, kerjaannya hanya menyalin. Termasuk misalnya gini, dalam hal ujian, tuliskan jawabanmu, bukan tuliskan jawaban temanmu. Paham? Kalau tuliskan jawaban temanmu, artinya engkau tidak berpikir, tapi menggunakan hasil pikiran temanmu pada lembar jawabanmu. Kurang, dengan bahasa lain namanya mencontek. Tapi kalau menulis itu kan berpikir sendiri. Dikasih soal ini apa jawabannya? Seperti itu. Oke, itu ya. Menulis itu adalah menuangkan ide dalam bentuk tulisan atau mengembangkan gagasan dalam bentuk tulisan. Sehingga makanya tadi, jangan-jangan selama ini aktivitas kita itu menyalin, bukan menulis. Karena pasti, makanya tadi saya bilang, jangan-jangan aktivitas kita selama ini lebih sering apa? Screenshot materi. Habis itu tertinggal dalam memori HP gitu. Tidak dituliskan ulang. Karena dalam menulis itu teman-teman akan menyarikan. Oke, jadi pendekatan ahli dan pedagogis itu meliputi 2 hal ya, gitu. Baru ngomong, habis itu ditulis, itu kan makin masuk ke dalam memori kita seperti itu. Karena nggak mungkin kalian ketika menulis ulang
Misalnya kalian udah dengerin kuliah nih, habis itu kalian tulis ulang. Kalian mungkin nggak nulis plek sesuai PPT-nya, nggak mungkin. Pasti bentuknya ringkasan. Ringkasan itu adalah ikhtisar paling minimal yang kalian bisa kembangkan dari hasil mendengar kuliah, kurang lebih seperti itu. Oke. Masih terkait pendekatan pengajaran menulis, yang pertama adalah pendekatan kognitif, di mana perlu ada namanya perencanaan, kerangka berpikir. Saya mau nulis apa ya? Gitu. Pemecahan masalah, menguraikan, menyimpulkan, dan termasuk revisi. Oke. Mengapa tidak mudah memang untuk menulis? Karena menulis itu melibatkan beberapa step dalam aktivitas berpikir kita. Kita mau nulis apa ya? Habis nulis, habis itu nulis nih, ngalir. Habis itu biasanya ada proses revisi. Ternyata pas kita lihat lagi, kok ada yang typo, kok ada kalimat bersayap. Kalimat bersayap itu artinya gini, kalian nggak jelas nih topiknya itu mau ngomong apa, seperti itu. Saya cantik sih, tapi misalnya saya cantik tapi pelit, misalnya gitu. Bentar. Ini mau ngomongin apa nih, misalnya kayak gitu. Jadi idenya itu kalian sedang mendeskripsikan diri kalian, sifatnya yang baik atau yang buruk, itu kan harus jelas. Seperti itu. Itu pendekatan kognitif. Jadi 3 hal ya, ada perencanaan, pemecahan masalah, termasuk juga revisi. Bagaimana nantinya kalimat yang kalian akan sampaikan itu efektif, efisien. Bukan ngomong panjang, tapi bentar. Oh ternyata cuman pengen ngomong A gitu, tapi panjang kali lebar, seperti itu. Nah itu udah style juga sih. Nah, lanjut, strategi menulis efektif yang harus diajarkan pada siswa sekolah menengah. Yang pertama adalah pra penulisan. Jadi apa aja nih kegiatan-kegiatan sebelum menulis. Gitu. Jadi menulis itu tidak sekedar langsung menulis. Kalau tadi kan disampaikan ada perencanaan. Kita pasti ada proses berpikir tuh. Kita mau menulis apa nih? Seperti itu. Kegiatannya tidak menulis, tapi berhubungan dengan kegiatan penulisan. Contoh, kalau teman-teman kan tadi mau ini nih, mau buat psikoedukasi. Ya itulah, kalian mau buat pra penulisan itu apa? Mau buat konsep. Sebelum membuat konsep, kita turun ke lapangan dulu misalnya. Kita observasi dulu sebagai modal menulis. Atau tadi, saya pengen menulis tentang bullying gitu. Atau kalian punya adik yang jadi korban bullying misalnya. Kita juga bisa gimana nih gitu biar apa sih yang itu kan sedikit banyak apa ya perasaan dari korban bullying itu bisa tersampaikan juga nih di apa psikoedukasi yang kalian sampaikan. Tapi tergantung ya bentuk psikoedukasi kalian nanti seperti apa. Apakah misalnya nih bentuknya video, apakah bentuknya sekedar infografis seperti itu. Kalau infografis lebih sederhana seperti itu, singkat, padat, jelas. Tapi kadang-kadang begini, kalau misalnya teman-teman buka Facebook ataupun teman-teman nonton video, kadang-kadang betul nggak sih kita itu hanyut kalau misalnya itu adalah kisah nyata, gitu. Karena ada ceritanya di situ, gitu. Karena ada ceritanya. Oke, itu contoh namanya pra penulisan. Selanjutnya adalah perencanaan, merevisi atau mengedit. Setelah kita kemudian punya modal nih, oke, kita punya data, setelah kita tadi observasi, wawancara, kita selanjutnya adalah keterampilan penting selanjutnya adalah dilanjutkan seperti itu, direncanakan, direvisi, dan kita edit. Kita mulai untuk menulis seperti itu. Setelah ditulis, kemudian baru kegiatan yang ketiga adalah diringkas. Ajarkan siswa itu untuk meringkas teks tertulis secara efektif dan sistematis. Makanya tadi kita kenal PowerPoint itu kan poin-poin, bukan sebuah kalimat panjang diletakkan dalam PPT tanpa makna seperti itu. Jadi ada bentuk ringkasannya. Oke.
Sementara pendekatan pengajaran menulis dengan konstruktivitas sosial adalah kita kaitkan dengan konteks sosial, berhubungan juga misalnya dengan komunitas menulis, kelas menulis, atau bimbingan menulis. Oke, ini mungkin kalian bingung. Sekarang saya kasih contoh. Oke, ada yang tahu nggak ini siapa? Gambar yang di atas. Kalau nggak tahu wajar aja sih. Agak beda zaman gitu. Kalau di zaman saya ini terkenal. Rinda tahu nggak yang di atas itu foto siapa? Oke, kayaknya nggak tahu ya. Udah saya kasih tahu aja. Teman-teman sekarang pernah kenal nggak? Pernah mendengar nggak namanya Andrea Hirata? Pernah, Bu. Oke, Tiara, pernah kenal itu apa yang diketahui tentang sosok Andrea Hirata? Penulis buku. Bisa nggak ada kelanjutannya yang lebih panjang gitu maksudnya? Eh, nggak tahu, karena saya taunya beliau penulis dari beberapa buku, salah satunya Laskar Pelangi. Oke, sekarang di siang hari ini mari kita belajar mengenal sosok Andrea Hirata, Laskar Pelangi, dan lain sebagainya. Saya lupa karyanya Andrea Hirata ini kapan diterbitkan, tapi saya pernah ketemu beliau ini waktu saya masih kuliah. Kayaknya SMA ya, ada ya? SMA. Oh, S1. Oke. Artinya beliau ini karyanya di rentang saya S1 itu 2000, nah sekitar 2008. Karena di sebelah itu ada suami saya dan suami itu seusia gitu. Jadi kita sezaman. Nah, bacaan saya dan suami juga agak mirip-mirip. Jadi biasanya kita suka ngobrolin hal yang kurang lebih sama. Nah, yang menarik dari Andrea Hirata, kan ceritanya ini Andrea Hirata itu sebenarnya menuliskan pengalamannya di dulu saat dia SD bersama guru dan teman-temannya seperti itu. Dan kalau teman-teman tahu nggak Andrea Hirata itu di daerah mana? Tiara tahu nggak dari daerah mana? Dari Pulau Oke, Belitung. oke di Pulau Belitung. Itu Rinda itu hasil googling atau apa Rin? Googling Ibu. Googling. Oke. Berkat Andrea Hirata, Bangka Belitung itu yang dulunya tidak dikenal, orang jadi kenal. Lewat apa? Lewat hasil tulisannya. Karya, jadi kan Andrea Hirata ini menulis, ternyata karyanya happening. Jadi yang happening itu Laskar Pelangi ya. Laskar Pelangi yang ternyata ini ditulis itu hingga saat ini itu diterjemahkan kurang lebih sekitar 30 negara menerjemahkan karyanya beliau gitu. Saya kalau baca lagi gitu, jadi kan anak saya baca gitu. Jadi dia dibelikan kemarin sama suami gitu. Anak saya di usia kelas 3 paham, tapi mungkin beda kepahamannya bagaimana kami yang di usia S1 membacanya seperti itu. Saya bilang sama anak saya, udah, jangan dibacain lagi. Kenapa? Ceritanya itu buat saya pribadi itu apa ya, sedih gitu. Ada orang, ada daerah yang susah untuk memperoleh kesempatan belajar. Harus melewati sekian kilometer, bertemu buaya gitu. Itu kok rasanya pilu gitu. Kalau kita lo kuliah nge-zoom, ditinggal tidur bisa juga itu kan dosennya, betul nggak? Jadi kemudahan kita dengan akses itu tidak berbanding dengan kadang semangat kita dalam menuntut ilmu dibanding orang-orang pada zaman dulu seperti itu. Dan segala sesuatu yang susah itu ternyata Allah ganti gitu dengan karya beliau yang happening. Kenapa karya itu bisa sampai diterjemahkan 30 negara? Karena apa? Karena di situ satu, yang pertama adalah tulisan itu adalah tulisan yang bermakna gitu, menyentuh perasaan. Siapa sih, saya aja nggak tega kalau buat baca lagi gitu, karena nggak tega membayangkan susahnya ya gitu untuk belajar di zaman itu gitu. Dan kemudian yang
Ketiga adalah bagaimana ada kolaborasi rekan sebaya dan koneksi dengan masyarakat. Apa yang ditulis Andrea ini terkoneksi nggak dengan masyarakat sekitar? Terkoneksi, gitu. Sekarang sampai kemarin, saya kemarin ketika silaturahim di sini, gitu di salah satu tetangga saya itu punya apa namanya, punya mantu orang Bangka Belitung. Saya dikirimin, dikasih foto-fotonya gitu. Di situ saya belajar, apalagi sekarang teman-teman tahu nggak yang korupsi 271 triliun, ada yang tahu? Nah, itu kan ngerasa nggak, itu kayak connect. Di situ tahu nggak mirisnya, ini nih daerah yang sama loh, daerah yang sama. Jadi sebuah daerah kaya dikorupsi sedemikian besar, ternyata pendidikannya rendah. Miris banget nggak? Yang kalau itu dibuat kota, itu kotanya udah keren banget gitu. 270 triliun loh, bukan miliar, seperti itu. Itu kan jadi antara kemudian membaca, jadi wow ya, hasil dari membaca itu sedemikian luar biasa, seperti itu. Itu ya. Jadi pesan saya selanjutnya, tolong siapkan alat tulis, gitu ya. Oke, lanjut. Tadi kita udah membaca. Kita yang kedua sudah menulis. Kita sekarang masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu pengajaran matematika. Jadi perlu memahami perkembangan anak nih. Jadi psikologi perkembangan, terutama perkembangan kognitif. Kenapa sih misalnya anak di usia 7 tahun itu kurang disarankan misalnya belajar berhitung? Ada yang tahu nggak? Oke, 7 tambah 7 sama dengan gitu. Cobalah ditanya ke anak-anak kelas 1 gitu. Makanya seharusnya calistung itu bukan syarat masuk SD ya, gitu. Perlu diluruskan. Membaca, menulis, dan berhitung itu lembaga yang baik ya. Jadi ciri sekolah yang baik, nih ya kalau teman-teman ada yang masih punya adik di usia SD nih, atau keponakan. Oh, misalnya nih kan kalian anak psikologi, kadang misalnya bisa jadi ditanya nih, anak psikologi kan agak-agak laris ya buat dijadikan ini penasehat. Kira-kira ponakan ini mau masuk sekolah di mana nih? Salah satu cara ngeceknya adalah cari sekolah yang tidak menjadikan calistung sebagai syarat masuk. Gitu. Jadi kalau teman-teman misalnya mungkin pernah googling ada buku cara jitu lolos calistung. Anak SD baru masuk SD dikasih cara jitu, itu kayaknya gimana gitu. Karena apa? Membaca, menulis, dan berhitung itu tidak wajib dikuasai oleh anak di usia 7 tahun. Kenapa? Karena 7 tahun itu ibaratnya baru mulai diperkenalkan secara formal ya. Jadi ada teori namanya operasional konkret. Di usia 0 sampai 7 tahun itu sifatnya masih operasional konkret. Artinya anak itu belum paham dengan hal yang abstrak. Sementara angka tadi 7 itu abstrak nggak? Kalau kita sudah usia di atas gitu ya, saya tanya angka 7 ngerti nggak? Ngerti. Ngerti apa? Ngerti simbolnya, betul nggak? Paham nggak? 7 itu berapa? 7 itu artinya angka setelah 6 sudah 8. Banyaknya segini. Kita paham ya? Tapi anak usia 7 tahun tidak semuanya bisa memahami itu. Karena apa? Itu adalah hal yang abstrak. Tapi sekarang kalau misalnya kita tanya, tahu apel? Tahu apel nggak? Anak kecil misalnya gitu. Dek, tahu apel gitu. Anak-anak misalnya 5 tahun gitu. Kan kalau teman-teman perhatikan buku-bukunya anak TK gitu, anak TK bentuknya kan gambar. Iya, apel 1 ditambah apel 1 lagi sama dengan 2 apel. Bentuknya bukan angka. Ya enggak? Kalaupun angka itu sifatnya diperkenalkan. Oh, ini angka 1, 2, 3, seperti itu. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Jadi usia 7 tahun itu dikatakan namanya sudah mulai bisa diperkenalkan dengan berpikir abstrak.
tapi tidak wajib untuk harus menguasai kemampuan tersebut. Belajar, membaca, dan menulis. Maka perjuangan tidak mudah itu adalah guru-guru di usia SD kelas 1, kelas 2 gitu. Kalau yang sudah bisa ya alhamdulillah, tapi kalau yang belum bisa di kelas 1 dan kelas 2 itu adalah usia untuk kemudian lebih memantapkan dan memberi bekal agar anak punya kemampuan tadi mendasar. Seperti itu. Nah, pengajaran pertama tentang konsep angka itu kan tadi dimulai dari hafalan urutan berhitung. Misal contoh, Dek, Adek, habis 1 berapa? Habis 1 4. Kata anak saya yang usianya 3 tahun, habis 1 4. Bisa dimaafkan ya, usianya baru 3 tahun. Gitu. Hah? Oh 3, habis 1? Oh habis 1 5. Ya nanti tambah ditanya tambah ngaco lah ya. Jadi anak-anak usia awal biasanya habis 1 berapa? Habis 1 2. Itu didengarkan. Tahu konsep enggak? Belum. Habis 1 berapa? Dia sifatnya belajar apa? Hafalan. Gitu. Makanya lagu apa? Balonku ya. Balonku itu kan ada angka juga. Tapi itu harus diluruskan ya lagu Balonku. Itu karena membuat menjadi tidak kuat mental. Hanya gara-gara balon hatinya menjadi. Nah itu diluruskan kalau anak psikologi ya. Itu. Oke. Tadi konsep angka itu dimulai dari hafalan urutan berhitung. Kemudian penjumlahkan. Kalau tambah 1 berapa? Kan ada step-stepnya. Belum lagi pengurangan. Oh artinya awalnya banyak, kalau udah dikurangin tinggal sedikit dong. Belum lagi termasuk misalnya perkalian. Nah, kalau soal perkalian pembagian ini, saya termasuk punya tantangan gitu. Jadi anak saya ini homeschooling gitu. Homeschooling, jadi dia itu sekolahnya di rumah. Dia ini masih dalam proses untuk kami kuatkan konsep berhitungnya. Nah, ternyata ada hubungan kekuatan motorik dengan kemampuan berhitung. Jadi, contohnya begini, untuk anak-anak yang pintar naik sepeda, itu ternyata punya peran signifikan dalam membangun kemampuan berpikir logika. Gitu. Jadi, sementara anak saya ini karena medan ya, jadi medan di rumah saya itu ini tidak rata. Jadi agak berbukit gitu loh, agak berbukit sehingga dia bisa naik sepeda kalau di jalanan yang rata seperti itu. Tapi karena jalanan di rumah saya agak-agak kurang mendukung sehingga kesempatan dia untuk lebih sering bermain sepeda itu agak berkurang seperti itu. Ternyata itu ngaruh loh dalam kemampuan berhitung gitu. Jadi dia paham di bagian pelajaran yang lain, tapi kalau dibuat berhitung itu saya perlu istighfar seperti itu. Bisa menjawab tapi agak sedikit lama. Sementara di kelas 3 ini itu harusnya dia sudah mulai mengenal pembagian. Nah, itu dia kadang bisa, kadang enggak. Jadi kemampuan perkaliannya itu masih belum ajak seperti itu. Nah, kemudian sehingga tadi kami ini mengupayakan beberapa cara gitu. Pernah saya ajarin, pokoknya beberapa cara lah untuk kemudian bagaimana anak ini punya pemahaman konsep terkait perkalian. Seperti itu. Jadi gini, misal nih, kita mau ngajarin anak tentang tambah-tambahan sederhana, gitu, harus sesuai konteksnya. Misal, kita mau bilang, seberapa tinggi menara, gitu. Berapa ya tinggi menara ini, gitu. Kita lihat dulu di daerah sekitar itu familiar nggak? Menara itu familiar nggak? Kalau kita berbicara menara di sebuah daerah misalnya di Papua, gitu, di Papua yang mungkin tidak dikenal menara, tapi misalnya kita bicara kalau di Papua tombak gitu. Anak-anak paham nggak tombak? Mungkin dia paham ketimbang kita bicara menara. Nah, termasuk misalnya kita bicara domba ke daerah yang tidak ada domba, gitu. Jadi kalau misalnya kita mau memberikan satu pengajaran terkait matematika kepada anak yang usianya lebih dini, maka coba pakai sesuatu yang memang secara
apa secara konkret anak itu paham. Tadi misalnya, oh buah kah, gitu, buah dan lain sebagainya. Oke, lanjut ya. Nah, ini perkembangan matematika pada anak-anak. Jadi pra-TK hingga kelas 2, anak-anak itu sudah memiliki pemahaman angka sebelum mereka masuk kelas SMP ya, kelas pertama. Selanjutnya pada kelas 3 sampai kelas 5 penalaran. Jadi termasuk gini, tadi ya anak saya. Dia ini kan ceritanya saya itu masih lebaran ya. Jadi saya belum mudik. Saya belum kembali ke domisili saya gitu. Karena memang liburnya memang masih ada seperti itu. Nah, dia mulai mengembangkan kemampuan berhitung tambah kurang gitu. Itu salah satunya dengan kegiatan ini. Apa namanya? Berdagang. Jadi dia tadi misalnya contoh, oh jadi dia mau beli mie nih, dia mau beli mie gitu. Harganya berapa? 7.000. Nah, dia mulai untuk melihat, oh 7.000 itu artinya 2.000-annya ada 6, 1.000-nya 1 gitu. Nah, ya tadi itu karena tambah-tambahan gitu. Itu masih satu, kadang dia ingat, kadang benar, kadang masih salah. Artinya anak perlu diberi kesempatan untuk diberi apa ya, simulasi untuk meningkatkan, semakin mengasah kepekaannya terkait berhitung. Nah, kemudian selanjutnya kelas 6 dan kelas 8, artinya kelas 2 SMP ya, di sekolah menengah, siswa harapannya memperoleh manfaat nih. Kenapa sih kita perlu belajar aljabar? Ini harus dibantu untuk, jadi harusnya guru matematika bisa punya kesempatan mengembangkan lebih jauh agar angka itu tidak sekedar angka. Jadi angka itu harapannya punya makna tersendiri. Termasuk kemudian di tingkat lebih lanjut, kelas 9 sampai kelas 12, mereka itu harus mengalami, kalau IPA ya, interaksi aljabar, geometri, statistik yang lebih luas. Termasuk misalnya kalian, kalau di psikologi ya, apalagi Bu Ina, kan nanti mengenal yang namanya statistik. Statistik, alat ukur, Bu Ina kan banyak alat ukur, nah itu berkaitan juga dengan statistik. Jadi melibatkan apa ya, kemampuan matematika tapi via aplikasi atau komputer. Nah, bagaimana nih prinsip konstruktivitas pengajaran matematika? Jadi yang pertama adalah pelajaran matematika itu harusnya berangkat dari problem yang dekat dengan siswa. Contohnya kayak tadi ya, kita mau ngomongin domba, ngasih pelajaran matematika, mari hitung domba gitu. Di daerah yang nggak ada domba gitu. Misalnya ngomongin domba di daerah yang kepulauan, dia taunya ikan. Kenapa kita nggak pakai hitung-hitungan pakai ikan? Kenapa nggak domba? Coba bayangkan. Oke, Ngesti, bayangkan ya, kita ngasih pertanyaan, coba hitung domba kepada anak nelayan. Bisa ini nggak, mentalnya terancam nggak kira-kira? Karena dia mikir domba itu bentuknya seperti apa, belum mikir matematikanya, dia mikir sebentar. Domba itu apa? Tambah susah kan menjawab ini, tambah susah kan menjawab pertanyaan seperti itu. Maka siswa yang tinggal di desa bisa jadi berbeda konteksnya ketika tinggal di kota. Maka kita perlu membuat analogi-analogi yang sesuai dengan karakteristik daerah tersebut. Kemudian yang kedua adalah mempertimbangkan pengetahuan atau lingkungan siswa. Termasuk misalnya kita ngasih ilustrasi, kita ngasih contoh. Ilustrasi itu kan contoh ya. Kalian nanti misalnya mau ngasih psikoedukasi, bentuknya kan ada beragam. Bisa jadi kalau misalnya nih di kelompok kalian ada yang jago IT, saking jagonya gitu, bentuk psikoedukasinya pakai hal-hal yang canggih gitu. Tapi kalau itu ditaruh psikoedukasinya diberikan di desa, cocok atau enggak? Mungkin enggak cocok, tapi buat anak-anak yang tinggal di kota yang biasa pakai gadget itu paham. Tapi buat yang tinggal di desa, kalian buat poster jauh lebih mudah dipahami, betul enggak? Medianya aja berbeda, betul enggak? Nah, seperti itu. Jadi
ketika kita membuat sesuatu harus tahu konteksnya. Tadi problem yang dekat dengan siswa, yang kedua mempertimbangkan lingkungan di mana berada. Yang ketiga adalah beri kesempatan kolaborasi. Jadi diberi kesempatan untuk menjelaskan kepada siswa lain. Ketika menjelaskan, coba sekarang saya tanya, nanti aja deh ditanyanya terakhir. Jadi kesempatan kolaborasi itu adalah kemampuan di mana termasuk kalian menyampaikan kembali apa sih yang sudah kalian pahami. Itu ngaruh banget nanti, memberi jejak memberi jejak di memori kalian gitu. Saya paham atau enggak ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana membuat program inovatif dan interaksi secara sosial. Contoh, membuat kelompok belajar. Oh, ada satu anak yang paham matematika, dibarengkan dengan 2 anak yang tidak paham matematika. Jadi, kalau bentuk pembelajaran matematika dijadikan kelompok kecil, gitu, dibanding kelompok besar, lebih mungkin nggak anak yang tidak tahu itu bertanya kepada temannya yang paham? Paham nggak? Jadi gini, misal di kelas kalian kan sekarang ada 40 orang. Dikasih bagaimana nih caranya kita belajar, misalnya belajar statistik nih. Statistik ini salah satu materi yang tidak mudah. Tapi kemudian pembelajaran statistik itu dipecah menjadi kelompok-kelompok yang paham statistik bersama dengan anak-anak, bersama dengan mahasiswa yang tidak terlalu paham statistik. Lebih mudah nggak buat anak yang tidak terlalu paham itu bertanya kepada temannya di dalam satu kelompok, ketimbang dia bertanya dalam kelompok besar. Nah, ini termasuk dalam hal namanya program inovatif dan interaksi secara sosial. Gini, dalam kelompok kecil memungkinkan nggak dia bertanya? Lebih mungkin ketimbang dia bertanya dalam kelompok besar. Kalau dalam kelompok besar, saya takut bertanya nanti dia nanti yang lain terganggu dengan pertanyaan saya. Misalnya begitu. Ataupun ada apa ya? Ya ada semacam pikiran seperti itu. Akhirnya apa? Tidak jadi bertanya, tidak jadi paham akan satu materi. Tetapi ketika strateginya dirubah menjadi kelompok lebih kecil, lebih memungkinkan untuk dia bertanya atas ketidaktahuannya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini semacam ini ya, semacam selayang pandang sih gitu terkait pembelajaran matematika di negara lain. Bahwa Jepang dan Cina ini sangat menekankan penguasaan matematika anak sejak dini. Ini kalau Jepang dan Cina. Nah, tetapi guru di Jepang dan Cina itu tidak mengizinkan penggunaan sehari-hari kalkulator ataupun komputer di kelas matematika. Kira-kira kenapa? Ada yang paham nggak? Jadi yang dibangun di sana, di Jepang atau Cina, ini adalah kemampuan alamiah menstimulasi otak. Kalau kita ngitung pakai kalkulator, betul nggak sih kita nggak ngitung? Ya nggak? Kalau kita ngitung pakai kalkulator, lebih tepatnya itu seperti kegiatan menyalin angka. Kita memindahkan proses berpikir itu di alat bantu, gitu. Dengan alat bantu sehingga kemampuan logikanya jadi ini sih kurang terasah, gitu. Walaupun sebenarnya sah-sah saja. Contoh, bisa kalau netizen Indonesia kan bisa hidup kalau bisa dibuat mudah gitu kan, kenapa dibuat rumit, kan kurang lebih begitu ya. Kecuali kalau sinetron Indosiar ya, kalau ada yang bisa dibuat susah gitu ya, kenapa dibuat mudah. Sayangnya kan ini bukan sinetron Indosiar ya. Oke, kurang lebih itu materi yang pada siang hari ini. Izin cek terlebih dahulu, ini absensi sudah dikirim belum ya? Absensi sudah dikirim. Ngesti di ini di chat ada nggak? Kayaknya belum ada ya. Ke ibu, mungkin ibu boleh lihat dulu. Oke, sebentar saya suruh lihat dulu ya. Itu kayaknya dari 36 menit yang lalu. Oke, untuk absensi itu dari kalian saja. Oh, dari kalian saja. Dari kalian saja. Silakan bisa di-share terlebih dahulu.
sebelum nanti kita sebelum kita tutup kuliah pada siang hari ini. Hah? Oke. Oke, silahkan teman-teman bisa isi terlebih dahulu ya linknya. Ini kayaknya ada yang keluar masuk ya. Tadi sempat ada yang mungkin terlive gitu. Ini ada 37 peserta, tadi sempat ada 40. Oke. Sama-sama. Saya jawabnya via Zoom aja ya. Silahkan saya beri waktu kurang lebih 2 menit untuk mengisi absensi sambil nanti kita ada bukti keluar terlebih dahulu. Baru perkuliahan kita tutup. Oke. Sambil saya cek. Oke. Ellen hadir, Ellen? Hadir, Ibu. Oke, Ellen. Apa yang Ellen tangkap dari materi siang hari ini? Jadi kan materinya ada banyak gitu. Tapi apa yang kemudian Ellen ingat di sepanjang 100 menit ini? Untuk yang pertama Ibu bahas tadi, untuk menjadi pengajar yang baik itu, yang pertama kita harus memiliki pengetahuan yang baik dan bisa mempunyai cara yang efektif untuk menyampaikan materi tersebut. Good. Saya mau nanya, Ellen bisa ingat itu Ellen tulis atau screenshot? Tadi di awal-awal sempat ingat, Bu. Oke, good, Ellen. Justru saya tertarik kenapa Ellen itu adalah materi yang paling awal, tapi ternyata itu yang mungkin Ellen ingat. Thank you, Ellen. Baik, Bu. Terima kasih. Sama. Oke, kayaknya sudah semua ya untuk mengisi ini absensi. Kita ini dulu ya, kita foto bukti akhir terlebih dahulu ya. Oke, sebentar ya. Silahkan bagi yang teman-teman bisa on cam, silahkan bisa on cam. Untuk siang hari ini, mungkin Bu Ina belum bisa memberikan feedback karena Bu Ina kebetulan sedang ada rapat seperti itu. Semoga nanti di lain kesempatan bisa kita dapat memperoleh feedback dari Bu Ina. Silakan bisa memberikan senyum terbaiknya pada siang hari ini. 1, 2, 3. Oke, sekarang bersama-sama. Ada 2 page ini. Oke, alhamdulillah awal dan akhir saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi aktif di kelas ini. Kita doakan yang saat ini sedang sakit ya Gusri ya, semoga lekas sehat kembali sehingga nanti di pekan selanjutnya teman-teman bisa hadir semua dengan kesehatan yang jauh lebih baik seperti itu. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.